pemirsa, kita kembali bersama iTalk. Pak Setianto, Pak Sudirman Said ini seperti tadi bahwa Pak Sudirman itu kelihatan dari berbagai surat-suratnya juga ada dan dorong-dorongannya untuk memperpanjang Freeport. Tiba-tiba sekarang ada rekaman yang direkam sendiri oleh Freeport. Kemudian juga ada bahwa pertemuannya adalah dilakukan oleh Freeport sendiri yang inisiatif. Ini Bapak melihat bahwa ada nggak hubungannya bahwa ini Bapak mau di blackmail atau apa untuk perpanjangan Freeport? Yang pertama memang saya merasakan itu dengan adanya beredar ini akhirnya memberikan keyakinan pada saya dan juga teman saya ini adanya suatu blackmail ya. Dan yang kedua juga tentu masalah perpanjangan ini jelas bahwa kita tidak pernah menjanjikan adanya perpanjangan karena perpanjangan ini adalah domain dari pemerintah meskipun kita juga tidak setuju sebelum semuanya itu belum dilaksanakan oleh pihak Freeport itu sendiri karena itulah kita percayakan kepada Komisi 7 untuk mengadakan evaluasi, mengawasi. Nah pimpinan juga selalu melihat kalau ini memang Komisi 7 sudah begitu hati-hatinya, begitu mereka melihat bahwa ini adalah suatu yang mendasar ya buat kepentingan bangsa Indonesia, divestasi belum dilakukan, ya, smelter juga belum dilakukan, pasti ada alasan-alasan kepada pimpinan DPR untuk memberikan sesuatu yang memang belum saatnya untuk bisa diperpanjang gitu. Itu yang saya pikir gitu. Tapi ya kita lihat karena itu akan memberikan suatu rekomend kepada pemerintah. Tapi kita lihat pemerintah sendiri kenyataannya kan presiden belum juga mau memperpanjang ini. Apakah ada keluhan dari Freeport bahwa pemerintah menghambat-hambat proses perpanjangan ini sehingga lapornya ke Bapak gitu? Saya melihat ya, kalau saya lihat tadi yang seperti awal ditanyakan itu kan ada beberapa yang Pak Sudirman, mohon maaf Pak Ma'ruf itu menyampaikan bahwa ini kalau tidak diselesaikan dalam bulan Juni 2015 ini, kalau nggak salah tanggal 5, ini kita kena arbitrase internasional. Jadi ada ancaman dong Pak terhadap pemerintah Indonesia ini? Kalau nggak diperpanjang, yang jelas tuh saya kepikiran itu arbitrase internasional. Maka itulah yang menjadi diskusi saya ya kepada teman saya ini gimana ya ini kalau kena arbitrase gitu. Ya, tapi kenyataannya kita tetap lewat saja, tidak memperpanjang ada arbitrase juga gitu. Tidak ada arbitrase juga gitu. Dan DPR juga konsisten menolak itu juga ya, gitu tetap konsisten itu. Dan di situ Pak di Trasku juga dinyatakan mengenai bahwa Bapak atau Muhammad Reza mengatakan bahwa ada saham untuk PLTA dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Ini sebenarnya kalau saya lihat sih Muhammad Reza bukan bidangnya daripada PLTA ya. Ya lebih banyak ke properti gitu ya, ke PLTA belum ya saya lihat ya. Jadi sebenarnya jok-joknya Moresa aja karena kalau mereka sudah ada feeling yang mungkin kalau dari omongannya Moresa itu memberikan nasihat saya ini gue punya feeling gak enak. Jadi saya mikir deh, saya juga bingung juga. Tahu tuh ngomong soal saham apa tuh masalah power plant. Dia bilang tuh wah saya juga kaget juga. Ini nanti, ya ini pembicaraan yang saya lihat omongan-omongan yang menurut pendapat saya tidak serius pada waktu itu ya dalam masalah power plant itu ya. Karena juga setelah kembali juga saya tanya, power plant di mana loh? Gua kagak ada power plant itu. Ya sudah diomongin apa lagi? Oh jadi basa-basi ya Pak ya? Basa-basi. Oke. Nah ini Pak Sudirman Said, nah ini yang kita bingung juga lah. Itu kan pertemuannya bulan Juni, rekamannya bulan Juni juga. Kenapa baru dibuka sekarang oleh Pak Sudirman Said ya? Bulan November loh. Artinya ada jeda waktu yang hampir 5 bulan. Hampir 5 bulan nih. Saya juga nggak tahu nih Pak Arya nih. Ini sesuatu yang artinya kecurigaan saya, kehati-hatian saya ini makin lama makin terwujud bahwa saya juga selalu bertanya-tanya ini sebenarnya ada masalah apa gitu loh. Yang jelas saya tidak pernah menyampaikan masalah kita pasti bisa perpanjang. Bukan begitu ya. Inilah menurut saya itu kenyataannya tetap di Apa karena konsisten. Ini ya? Apa karena mau ada reshuffle Pak? Sehingga Pak
Pak Sudirman Said membukanya sekarang gitu. Kalau itu Maria itu kan merupakan domainnya dan juga wewenang daripada Presiden Jokowi. Ya. Kan Pak Sudirman Said itu ada bikin surat kepada karyawannya itu ya, kayak surat selamat tinggal atau apa gitu sebelum jadi kayak seakan-akan akan bakal reshuffle dan sebagainya. Apakah ini cara Pak Sudirman Said untuk bertahan dari reshuffle gitu Bang? Saya baru dengar nih Pak Arya di mana. Waduh, kalau lebih tahu lebih saya lagi. Makanya saya mau tanya Bapak, apakah ini ada hubungannya? Sebagai politikus kan Bapak bisa lihat tuh. Apakah sebenarnya ini jangan-jangan pertarungannya Sudirman Said untuk bertahan di reshuffle-nya Pak Jokowi ini. Apalagi dia udah bikin surat, mungkin dia udah punya feeling bakal tidak jadi menteri lagi gitu. Ya ini kan udahlah, ini presiden itu yang punya wewenang ya. Jadi saya selalu nggak pernah mau mencampuri apa yang menjadi wewenangnya presiden, ya, evaluasi presiden. Tapi tentu antara yang buat saya Pak, antara DPR dengan pemerintah ini harus sama-sama kuat sehingga perekonomian kita akan lebih baik. Makanya kita tidak pernah kita hal-hal itu mencampuri. Kalau memfasilitasi itu tentu hal-hal yang untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa Indonesia dan untuk kesejahteraan rakyat. Ini kita dalam sesuatu yang global begini, kita tentu keadaan dunia demikian kita harus hati-hati ya. Kita bagaimana lah suasana ini jangan sampai gaduh. Nah, saya ini sebenarnya itu. Nah itu yang kita bingung Pak, karena bulan-bulannya juga jadi aneh-aneh. Itu bulan Juni kejadian dibuka sekarang ketika mau reshuffle. Pak Jokowi, Pak Sudirman Said juga buat surat katakan bakal mundur dari seakan-akan ya, walaupun dikatakan itu hanya setiap tahun buat begitu, tapi kan dia baru setahun juga. Dan kemudian juga dan ini Pak, kan ini Freeport ini dirutnya kan ini ya, bahwa dia diangkat bulan Januari 2015. Ya, berarti betul. Setelah kabinet baru juga. Artinya harus ada persetujuan dari pemerintah baru juga. Ya. Dan kabarnya kan ini harus Menteri BUMN walaupun sahamnya Indonesia sedikit tapi dia ada persetujuan. Apakah ada hubungan sama Ibu Rini Pak? Saya ini kalau soal masalah konspirasi atau masalah yang berkaitan dengan masalah pihak-pihak Bu Rini atau Pak Sudirman Said atau Pak Maruf atau yang lain-lain, saya benar-benar Pak boleh ditanya kepada pimpinan-pimpinan, saya nggak pernah mau ikut campur masalah yang disebutkan oleh Pak Arya, masalah konspirasi atau apa yang disebutkan, saya tidak mau ikut campur ke situ. Karena tapi secara politikus kan Bapak tahu Pak biasanya. Ya yang penting saya ingin bahwa para menteri itu juga mempunyai kerjasama yang baik ya. Dan juga mari kita sama-sama untuk menjadikan Indonesia itu lebih baik dan kuat antara pemerintah dan juga DPR itu mempunyai hubungan yang baik. Itu juga buat DPR kita harus menjaga marwah dan juga kewibawaan DPR. Ya. Dengan situasi sekarang ini tentu sangat prihatin. Saya harapkan juga tentu DPR. Tapi ini Pak kegaduhan berangkat dari kabinet juga. Ini gimana ya? Nah itu bukan DPR yang bikin kegaduhan gitu. Ya saya harapkan ini antara menteri satu dengan yang menteri yang lain tentu saya harapkan itu bisa akur ya? Ya bisa akur. Bapak memang lihat bahwa nggak ada keakuran Pak dari masing-masing menteri? Saya melihat bahwa justru presiden ini sekarang dengan Wapres dengan Pak Yusuf Kala ini berusaha ini bersama-sama menteri ya, saya lihat dalam rapat-rapat yang sudah bagus ya, terus ditingkatkan gitu ya, supaya suasananya juga dilihat dari mata pihak di dunia, di luar negeri itu tetap kita bersatu. Kita harapannya itu gitu. Tidak ada suatu kegaduhan, karena kegaduhan itu sangat merugikan rakyat. Nah, ini rakyat ini kan melihat gitu. Kita justru bagaimana memikirkan rakyat yang sekarang ini ada beberapa yang harus kita bangun. Kita harus pikirkan SDM kita bangun pertanian kita. Itu harus kita pikirkan ya. Gitu, pengangguran kita ini juga sekarang ini kita mulai ya dengan peraturan-peraturan ada dari presiden ini tentu juga ini bisa membantu sangat besar. Atau ini adalah cara untuk meninggikan Bapak dari Ketua DPR gitu Pak, tapi kita akan jawab soal ini. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini.